Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini kembali kami hadirkan berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, di mana polisi memeriksa para terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Pihak kepolisian Polda Jabar ini juga telah mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pemeriksaan. Pak, selamat sore Pak Yan. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Yan? Alhamdulillah baik. Pak Yan, informasi yang kami terima Pak Yan, 7 pelaku ataupun 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina ini sudah dipindahkan ke Polda Jabar. Apa benar begitu Bapak? Ya. Jadi yang benar bukan dipindahkan, tapi dipinjam sementara untuk kepentingan pemeriksaan. 7 pelaku dipindahkan secara bersamaan ya Pak. Ya. Sebenarnya apa yang perlu didalami oleh pihak kepolisian sehingga hingga kemarin ini akhirnya dipinjamkan di Polda Jabar begitu? Kalau masalah apa yang perlu diketahui barangkali itu menjadi ranah penyidik ya. Karena itu kewenangan kami hanya ketika mereka membutuhkan keterangan, kami memberikan apa yang mereka perlukan, maka dari mereka lah, dari narapidana itu, maka nanti akan diberikan kepada para pihak penyidik. Jadi kami tidak berwenang untuk hal itu. Tapi dari Polda Jabar sendiri, Bapak, apa alasan mereka sehingga mereka meminta untuk kemudian peminjaman tahanan ini menuju Polda Jabar? Ada informasi kah, Pak? Jadi informasi sesuai dengan surat yang kami terima dari kantor wilayah bahwa Polda Jabar itu meminjam 7 orang narapidana terkait kasus Vina itu ke kantor wilayah, kemudian kantor wilayah menindaklanjuti, memerintahkan kami untuk melaksanakan peminjaman tersebut. Artinya ini mengenai kasus pembunuhan Vina kemarin? Dimungkinkan seperti itu. Dimungkinkan seperti Ya. itu. Kalau informasi yang beredar di masyarakat kan sepertinya mereka kesannya arogan dan lain sebagainya. Tapi yang kami lihat, yang kami tahu, terutama saya selama saya berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, yang saya tahu mereka justru sangat kooperatif dengan pembinaan yang kami berikan. Bahkan di antara mereka itu telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Ya, pemirsa, polisi telah mengamankan 1 DPO, yakni Peggy Perong. Dan kali ini kita akan mengupdate informasi terbarunya. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Zinedine Duhan dan juga Ervan. Kita pertama ke Ervan terlebih dahulu yang berada di Lapas Cirebon. Silakan Ervan. Baik, pemirsa TV One, saat ini saya berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, di mana pada hari Senin kemarin pihak Polda Jawa Barat telah meminjam ke-7 terpidana kasus pembunuhan terhadap korban bernama Vina pada tahun 2016 silam, di mana ke-7 pelaku yang masuk pada sejak 2 Juni 2017 ini pada hari Senin kemarin dijemput oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dapat saya kabarkan permisa, saya mendapat info terbaru bahwa ke-7 orang ini sempat ditempatkan di Lapas Kelas 1 Cirebon ini di Blok D, yakni di mana di dalam blok kamar tersebut para narapidana ditempatkan di one man one cell, artinya satu kamar satu yang ada di dalam Lapas Kelas 1 Cirebon. Selain itu juga menurut dari pihak Lapas Kelas 1 Cirebon sendiri, pada tahun 2022 dan 2023 lalu ke-7 terpidana ini sempat mendapat usulan remisi perubahan pidana, namun hingga saat ini remisi perubahan pidana tersebut belum mendapatkan ACC. Hingga siang ini menurut pihak lapas sendiri, dari ke-7 terpidana yang sempat dipinjam oleh Polda Jawa Barat masih berada di lapas di Polda Jawa Barat. Bahkan menurut info terbaru bahwa dari ke-7 orang tersebut, 4 di Rutan Bandung, 1 di Lapas Bancuy, dan 2 di Lapas Jelekong.
Selain itu juga petugas saya mendapat laporan terbaru bahwa dari ketujuh terpidana yang ada di Polda sendiri, saat ini petugas dari Polda Jawa Barat masih memeriksa terpidana atas nama Sudirman, yakni salah satu terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup di lapas kelas 1 Cirebon. Baik, kita kembali ke studio. Baik. Terima kasih laporan langsung Ervan Septiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari Polda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan. Apa betul satu tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Silakan. Ya, Ana, Prima, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa satu dari 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat ini sudah berhasil diamankan tepatnya pada Selasa malam kemarin ini oleh tim gabungan dari Polda Jawa Barat dan juga Bareskrim Polri, yang mana hingga saat ini posisinya terduga pelaku yang kemarin diamankan ini berada di Treskrimum Polda Jawa Barat ini untuk dimintai keterangan lebih lanjut sekaligus mendalami keterangan-keterangan dari terduga pelaku ini mengenai peran dan juga motifnya dalam melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selain itu juga perlu diketahui ini identitasnya sendiri ini berinisial P. Tadi kami sempat menanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jabar, yaitu dijelaskan bahwa ini merupakan Peggy Setiawan alias Peggy atau Perong, yang mana ini diamankan kemarin di Bandung meskipun tidak disebutkan secara rinci di Bandung bagian mana, namun ini dipastikan diamankan di kota Bandung dan juga sudah terkonfirmasi bahwa Peggy atau Perong ini merupakan warga Cirebon dan juga berprofesi di kota Bandung ini sebagai buruh bangunan. Nah, selain itu juga tim penyidik dari Polda Jabar masih akan terus memeriksa Peggy. Tadi disebutkan juga bahwa proses pemeriksaan ini akan dilakukan mulai dari hari ini, termasuk juga mendengarkan keterangan dari 7 terpidana lainnya dan mencocokkan keterangannya apakah betul nantinya bahwa Peggy yang diamankan ini merupakan salah satu pelaku yang dicari oleh Polda Jabar. Selain itu juga tim penyidik dari Polda Jabar ini sudah memberikan informasi ini baik ke keluarga Vina sendiri maupun ke keluarga dari Peggy Setiawan sendiri, sehingga nantinya kami juga masih akan menunggu nanti kedatangan baik dari kuasa hukum keluarga dari Peggy Setiawan dan juga ataupun juga nantinya ada perwakilan dari keluarga yang hadir ke Polda Jabar. Selain itu juga selain dari Peggy masih ada 2 orang lainnya yang masih belum berhasil diamankan oleh tim kepolisian yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, yaitu ada Andi dan juga Dani yang memang hingga saat ini masih terus dalam proses pencarian dan penelusuran dari tim Polda Jawa Barat, yang mana juga tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebutkan optimis bahwa akan secepatnya dapat menemukan seluruh daftar pencarian orang atau orang-orang yang masuk ke dalam daftar DPO ini untuk segera menyelesaikan kasus yang memang sudah tertunda cukup lama sekitar 8 tahun ini. Selain itu ada 7 terpidana lainnya yang memang sudah menjalani hukuman dan sudah divonis untuk hukuman seumur hidup, memang dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ke beberapa rutan yang berada di kota Bandung. Salah satunya merupakan rutan Kebonwaru yang tadi menurut informasi yang kami dapatkan ada 4 orang yang ada di sana dan 3 orang lainnya memang ini sedang melakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Jawa Barat ini untuk digali lebih dalam lagi guna juga untuk menemukan 2 daftar DPO lainnya. Selain itu juga untuk mencocokkan keterangan-keterangan dari ketujuh terpidana ini dengan keterangan dari Peggy Setiawan yang baru saja diamankan. Dengan karena itu juga nantinya keempat orang lainnya tentu akan diperiksa secara bergantian untuk mempercepat proses dari penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zidan melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat dan juga Ervan Septiawan dari Lapas Kelas 1 Cirebon. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.